Well, we've just reached this ceasefire, which is both welcome and I think there'll be a sense of real relief, certainly is across the region and for the United Kingdom. But there's work to do, and I'm here in Saudi Arabia and neighbouring countries now to carry out that work in support. Pemerintah Inggris menghadapi masalah serius dalam kesiapan militernya setelah terungkap kehilangan kontak dengan sekitar 95.000 personel cadangan strategis. Puluhan ribu orang tersebut merupakan veteran militer yang secara hukum masih bisa dipanggil kembali saat keadaan darurat nasional. Namun, Kementerian Pertahanan disebut tidak memiliki data kontak yang memadai untuk menjangkau mereka. Fakta ini diungkap Penasehat Pertahanan Utama Pemerintah Inggris, George Robertson, yang juga mantan Sekretaris Jenderal NATO. Ia menyebut sebagian besar cadangan justru tidak terlacak. Menurut Robertson, pemerintah seharusnya mengetahui siapa saja yang masih tersedia dalam kondisi sehat dan siap dipanggil. Namun kenyataannya, data tersebut belum terkelola dengan baik. Dalam sistem yang berlaku, mantan personel militer memang masih memiliki kewajiban untuk kembali bertugas. Kementerian Pertahanan biasanya menjaga komunikasi selama 6 tahun pertama setelah mereka pensiun melalui laporan tahunan. Masalah muncul karena pendataan terhadap veteran yang telah lama keluar dari dinas disebut tidak lagi dilakukan secara konsisten sejak berakhirnya Perang Dingin. Padahal, kelompok inilah yang menjadi bagian dari cadangan strategis, berbeda dengan cadangan aktif yang saat ini berjumlah sekitar 32.000 personel terlatih. Untuk mengatasi hal tersebut, tim peninjau pertahanan Inggris sebelumnya telah merekomendasikan pembaruan sistem, termasuk pemetaan ulang lokasi dan keahlian para cadangan serta peningkatan komunikasi dengan para veteran. Pemerintah juga berencana memperluas basis cadangan melalui revisi undang-undang, salah satunya dengan menaikkan batas usia pemanggilan dari 55 menjadi 65 tahun. Serta memperluas alasan mobilisasi untuk mencangkup operasi perang, bukan hanya saat terjadi serangan langsung. Meski begitu, Robertson mengkritik lambannya langkah pemerintah dalam memperkuat kesiapan militer. Ia menilai ada sikap terlalu santai yang justru membahayakan keamanan nasional. Kritik serupa datang dari lembaga think tank Royal United Service Institute atau RUSI yang menilai pemerintah belum memiliki rencana jelas terkait pendanaan, pelatihan, hingga integrasi pasukan cadangan jika benar-benar dikerahkan. Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya ancaman keamanan di Eropa.
Perdana Menteri Keir Starmer bahkan mengingatkan bahwa Rusia berpotensi siap menghadapi NATO dalam beberapa tahun ke depan. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan tengah memperbaiki sistem pendataan dan komunikasi dengan cadangan strategis, serta menyiapkan mekanisme mobilisasi yang lebih cepat jika dibutuhkan. We've just reached this ceasefire, which is both welcome and I think will be a sense of real relief, certainly as across the region and for the United Kingdom. But there's work to do, and I'm here in Saudi Arabia and neighbouring countries now to carry out that work and support what we're all seeking, which is that this ceasefire should be not a temporary ceasefire, but a permanent ceasefire. On top of that, we have to acknowledge that this war was our war, but my job is to protect the UK. It's already had an impact on the UK, and it's very important we get the Strait of Hormuz open. There's a lot of work to do there. We've been convening a number of countries. I now get the opportunity here in Saudi Arabia and countries nearby in the region to have the discussions, to coordinate our actions, and to go forward collectively in pursuit of those two missions. It's early days. There is a real sense, I think, of relief. You could feel it at the base here in Saudi Arabia.